kita harus persiapkan diri kita. Kita harus koreksi hidup kita. Karena menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan mau memilih umat-umatnya melalui firman. Maka akan tampaklah siapa sih umat-umat yang setia. Melalui pengoreksian firman, melalui pemberitaan firman, maka akan kelihatan siapa itu umat-umat Tuhan. Kita akan kembali melihat pemberitaan ini sudah sering saya sampaikan. Bahkan dalam episode-episode terakhir ini penekanannya bagaimana Tuhan menyuruh dalam kitab Matius pasal 24 ayat 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi melalui kebenaran firman, itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi kita jangan jauh dari firman. Ya. Tuhan berfirman supaya meniup sangkakala. Artinya Tuhan berfirman supaya kebenaran itu disuarakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Disuarakan bagi setiap orang-orang. Supaya tidak keluar dari konsep daripada Tuhan. Tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Ini kita perhatikan bersama-sama. Jadi meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, itu berbicara bahwasanya Tuhan menyuarakan kebenarannya melalui malaikat-malaikatnya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala-gembala dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, sehingga ketika sudah disampaikan, disuarakan firman, maka akan itu yang akan menentukan siapa yang umat dan siapa yang tidak. Ya. Menentukan ya, siapa yang mau setia. Jadi ketika kita mempersiapkan diri mendengarkan suara sangkakala, karena kita tahu suara sangkakala itu tidak ada yang pelan. Ya, untuk menentukan iman kita, maka perlu pengoreksian yang betul-betul murni. Dosa harus dikoreksi. Dosa harus betul-betul dicongkel. Ya. Kehidupan jasmani ini, kalau kita ikuti keinginan saat ini, maunya itu ya melakukan perkara-perkara dunia, perkara daging. Maunya itu pagi ini saya tertidur. Ya, maunya itu pagi ini saya tarik selimut. Itu keinginan daging ini. Tapi berbeda dengan keinginan roh kita yang sebenarnya. Makanya kita harus melatih dengan kita dengarkan firman. Makanya saya sungguh sangat berbahagia ketika mungkin kehidupan kita dikoreksi dengan firman. Kita boleh tetap setia dan bertahan. Itu menandakan kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tidak peduli bagaimana kerasnya firman. Tidak kita menjadi mundur kalau kita dikoreksi. Ya, tetapi kita boleh tetap setia. Sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan itu, Tuhan berfirman untuk mengambil orang-orang pilihannya, maka disampaikan firman ini kepada seluruh penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi tugas hamba Tuhan adalah menyampaikan firman,
memberitakan firman, dan menyerukan makanan yang keras. 3 poin ini: menyampaikan, memberitakan, menyerukan makanan yang keras. Dan melalui makanan yang keras inilah yang dapat mengumpulkan umat-umat pilihan. Karena hanya umat-umat pilihan yang mengerti firman ini. Umat-umat pilihan yang mengerti rahasia itu. Ada begitu banyak mungkin orang pergi ke gereja tapi tidak memahami rahasia firman itu. Mereka lebih condong untuk melakukan yaitu keinginan-keinginan mereka. Ya. Kalau kita melihat di ayat Matius pasal 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita tahu zaman Nuh itu, bahwasanya di zaman Nuh hanya Nuh seorang diri yang tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Nuh seorang diri yang bertahan dalam gejolak. Ini merupakan iman yang luar biasa. Kalau kita mungkin dalam keadaan saat ini, masih begitu banyak orang-orang yang mungkin menasihati, mengingatkan kita. Ada banyak mungkin kita punya sahabat masih setia bersama dengan kita. Tapi berbeda dengan Nuh. Dia bertahan seorang diri. Dia hanya punya satu kekuatan, itulah Tuhan Yesus. Bapa di sorga. Elohim Yahweh yang dia percayai dalam hatinya. Terus di ayat 28, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum Erba itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Ya, ini sampai Nuh masuk ke dalam Bahtera. Jadi sebelum air bah itu ya turun, orang-orang yang binasa, yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan, tidak satu jalan dengan Nuh. Ya. Orang-orang tidak peduli. Ya. Nuh sudah memberitahukan kepada setiap orang-orang sezamannya supaya mereka boleh datang. Tapi tidak ada yang peduli pada saat itu. Ya. Sehingga pekerjaan mereka, perbuatan mereka, semua hanya berfokus kepada pemenuhan-pemenuhan lahiriah. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami. Ya. Lebih condong untuk memuaskan keinginan-keinginan lahiriah. Lebih condong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Mereka lupa melalui kitab Matius ini, dalam Matius pasal 24 ayat 31, bahwasanya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua perlu pemberitaan firman yang keras. Untuk itu bagi kita sekalian, mari kita persiapkan hidup kita. Kita bawa hati kita. Kita bawa hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Tak kala mungkin kita terkadang tidak mampu melewati hari-hari ini. Ada begitu banyak gejolak mungkin yang saudara hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang kita alami saat ini. Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada kuasa kemenangan. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan akan mengasihi kehidupan kita.
Karena dalam kitab Lukas juga dengan jelas mengatakan, rasul-rasul pun berdoa kepada Tuhan supaya ditambahkan iman percaya mereka. Demikian halnya kita saat ini. Ya, tidak ada kita yang mampu. Tidak ada yang mampu. Kalau bukan karena Roh Kudus, seorang pun kita tidak ada yang mampu. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kalau kita kembali boleh melihat, karena sayangnya Tuhan, karena cintanya Tuhan, maka Dia memberitakan firman bagi kita. Rahasia ini mahal. Ya, firman ini mahal. Makanya buka hati, buka pikiran, supaya kita memahami rahasia kehendak firman itu. Jangan katakan, oh, saya sudah makan kok tanpa beribadah. Saya bisa sehat kok tanpa memuji Tuhan. Kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bagaimana kita. Ingat, kita sama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pesan saya pagi hari ini, mari setialah kita menerima pengajaran Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kita setuju dengan hal-hal di luar firman. Ya. Dan ingat, ya, supaya kita boleh menerima kemenangan dari Tuhan. Satu pesan yang penting, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Ya. Satu peluang, ya, satu kesempatan, satu peluang, satu kehidupan. Ini ingat. Sekali lagi saya katakan, satu kesempatan, satu peluang, satu kehidupan. Jangan kita sampai sia-siakan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Kau Bapa, ajaib Kau Tuhan. Kau mengasihi kehidupan kami. Urapan-Mu mengerjakan kami Tuhan. Urapan-Mu mengurapi kami Roh Kudus. Haleluya. Biarlah senantiasa kami boleh semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang ada pagi hari ini, mungkin yang menonton dari live streaming, berkati setiap hidup mereka Tuhan. Jamah hidup mereka Tuhan. Biarlah kami tetap membuka hati kami selebar-lebarnya dalam firman Tuhan. Sehingga firman-Mu yang mengerjakan hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam kami mengawali aktivitas kami pada saat ini, kami sudah dengar firman-Mu Bapa yang baik. Menjadi renungan, menjadi yaitu kepenuhan dalam setiap kehidupan kami. Menjadi rema dalam setiap hati kami. Sehingga kami mengawali hari kami pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu yang mengerjakan hidup kami. Biarlah hadirat-Mu mengurapi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Lewat firman-Mu yang menggarap hidup kami. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita kan. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita. Shalom.